Daras pagi 18 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada daras kali ini akan disampaikan mengenai sifat kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sifat Ar-Rahman. Kata Rahman berasal dari kata Rahmun, yang berpolakan fa'lanu. Di dalam Kamus Biharul Muhit halaman 17, pola fa'lanu mengandung arti penuh dan unggul di atas semua yang lain. Oleh karena itu, arti Ar-Rahman menurut Kamus adalah zat pemilik sifat rahim yang sangat luas meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sarana bagi setiap makhluk yang dalam perkembangannya terdapat jenjangnya. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya di dalam sifat Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini zahir sebelum ada wujud makhluk hidup dan usaha mereka. Hal ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, bukan sebagai balasan bagi suatu perbuatan. Allah Ta'ala telah menyediakan sarana-sarana kemudahan bagi setiap makhluknya ya. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi segala kebutuhan alamiah manusia tanpa adanya doa, permohonan, maupun usaha dari manusia. Seperti misalnya, sebelum seorang anak lahir, semua hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dada ibu mengeluarkan ASI sebelum bayi lahir ya. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, air, udara, dan lain sebagainya, semua itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan manusia. Dan ini merupakan ciri dari sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu di dalam tafsir Kabir menyebutkan bahwasanya sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menolak akidah kafarah atau akidah penebusan dosa yang dianut oleh agama Kristen. Pondasi kafarah itu terletak pada pemikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat memenuhi tuntutan kasih sayang. Mereka mengatakan syariat itu adalah laknat. Mengapa demikian? Karena menurut mereka, manusia yang merupakan gudangnya kesalahan, ya, yang tidak lepas dari yang namanya kesalahan, dalam mengamalkan perintah-perintah yang terkandung di dalam syariat, tentunya terdapat kelemahan ya. Sehingga manusia berdosa. Karena manusia berdosa, manusia layak untuk diazab. Dan azab itu sama dengan laknat ya. Oleh karena itu mereka mengatakan syariat itu adalah laknat. Nah, dalam kebimbangan, di satu sisi Tuhan itu bersifat adil. Pasti Tuhan itu mengganjar amal perbuatan seseorang ya. Karena manusia tidak dapat mengamalkan syariat, dia berdosa, pasti diazab. Tapi di sisi lain, Tuhan itu Maha Pengampun. Dalam kebimbangan ini, mereka pun merumuskan akidah kafarah. Melalui sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh makhluknya tanpa diminta oleh mereka. Begitu pula dengan ampunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memberikan ampunan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rahman itu tanpa penebusan dosa Al-Masih atau Yesus alaihissalam pun, Dia tidak akan merasa sulit untuk memaafkan dosa-dosa umat manusia. Kemudian lebih lanjut, Huzur alaihi salatu wassalam pun menjelaskan bahwasanya sifat rahmaniyat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menolak kepercayaan mereka yang mengatakan tidak ada yang namanya karunia Tuhan. Akidah ini dianut oleh Hindu Sanatan Dharma.
Mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan hasil dari karma. Jika seseorang terlahir sebagai laki-laki maupun perempuan, itu semata-mata merupakan hasil dari perbuatannya di masa lalu. Sama halnya ketika seseorang terlahir sebagai wujud-wujud yang bermanfaat seperti binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu pun merupakan hasil dari karmanya di masa lalu. Nah, melalui sifat rahmaniyat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak ada yang namanya karma, ya. Segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia, hal itu semata-mata anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan fayadhani am, artinya karunia yang umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum makhluk itu lahir, dan Allah Subhanahu wa taala sudah merancang untuk perkembangan makhluk tersebut. Demikianlah daras pagi kali ini, insyaallah akan dilanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.